Bapak dan Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu keempat dalam masa Paskah oleh gereja ditetapkan juga sebagai hari Minggu panggilan. Dengan hari Minggu panggilan ini kita diajak Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih oleh gereja sebagai anggotanya untuk kembali merenungkan perjalanan hidup panggilan kita masing-masing. Dan lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa kita dipanggil oleh Yesus, masuk melalui Dia dan keluar melalui Dia. Artinya bahwa Dia itu adalah pintu keselamatan, pintu utama, dan pintu kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menelusuri dan mendengarkan dengan baik bacaan Injil pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak mengapa Yesus mengatakan dirinya sebagai pintu. Dan hanya melalui Dia dan keluar melalui Dia, kita dibawa kepada kebenaran kehidupan, yakni bersatu dengan Allah Bapa di surga, yang dalam bahasa sehari-hari adalah keselamatan. Maka di dalam perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita mengistilahkan tindakan yang tidak terang-terangan dengan istilah main pintu belakang. Apa artinya main pintu belakang, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Artinya tindakan demikian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tindakan itu biasanya disebabkan oleh kekhawatiran atau ketakutan jika sampai nanti ketahuan. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Karena ada pihak yang tidak menyetujui atau akan menentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin pula karena apa yang hendak dilakukan oleh kita adalah tindakan melanggar aturan atau melanggar hukum di dalam kehidupan kita. Maka Yesus dengan tegas lewat sabdanya pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus menempatkan dirinya sebagai pintu depan dan bukan pintu belakang. Pintu utama di mana setiap dombanya akan masuk dan keluar melalui dirinya. Maka setiap gembala yang tidak masuk melalui dirinya, melainkan memaksakan diri memanjat tembok atau menerobos, adalah pencuri dan perampok. Mereka disebut pencuri dan perampok karena motivasi dasar mereka adalah untuk kepentingan diri mereka semata. Mereka mengambil, mereka merampas dan memperdaya domba-domba untuk kepentingan diri sendiri. Hanya gembala yang benar yang masuk dan keluar melalui Yesus yang bekerja untuk kepentingan sang pemilik domba, yakni Allah Bapa sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masuk melalui Yesus dan keluar melalui Yesus, itulah identitas kita sebagai orang Katolik yang sejati, baik sebagai gembala maupun sebagai domba. Yesus adalah totalitas ungkapan kasih Allah. Maka masuk melalui Yesus adalah masuk ke dalam suasana kasih Bapa. Melalui Yesus kita bisa merasakan kasih itu nyata dan tidak pernah kering di dalam kehidupan kita. Masuk melalui Yesus merupakan upaya refleksi diri kita untuk bisa
merasakan kasih Bapa yang teramat besar dalam kehidupan kita dari saat ke saat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluar melalui Yesus berarti mengungkapkan diri pada dunia sebagai pernyataan kasih Bapa. Kasih yang sudah kita rasakan, yang telah menjadikan hidup kita penuh, kita nyatakan kepada dunia dalam wujud kesaksian hidup kita masing-masing, profesi dan karya-karya kita masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Bukan buah pikiran, bukan kemampuan atau kesejahteraan kita yang menjadi wujud utama di dalam panggilan kita, tetapi adalah kasih Bapa itu sendiri. Akal pikiran, kemampuan dan kesejahteraan semuanya itu adalah sarana untuk bisa mengungkapkan kasih Bapa secara lebih baik di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak mungkin keluar melalui Yesus tanpa masuk melalui Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa yang akan kita ungkapkan jika kita sendiri tidak pernah bisa merasakan kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita. Maka itulah panggilan kita masing-masing sebagai anak-anak-Nya. Allah memanggil kita bukan untuk menjadi apa yang terutama, melainkan untuk berbuat apa di dalam kehidupan kita. Menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati bukanlah profesi, melainkan predikat yang melekat dan menjadi sifat di dalam kehidupan. Nah, untuk bisa menjadi sifat hanya bisa terjadi jika kita membiasakan diri untuk terus-menerus merasakan kasih Allah di dalam hidup panggilan kita. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu pintu, yakni melalui Yesus Kristus, pintu kebenaran yang sejati, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Maka marilah di dalam kehidupan kita bersama, kita mewujudkan di dalam panggilan kita masing-masing akan kasih Allah yang ada di dalam diri kita, bukan lusa, bukan besok, tetapi kita itu bisa memulainya mulai sekarang ini, hari ini, saat ini. Semoga demikian. Amin.